Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu mana dengan IWB, Cak? Cak, jadi gini, Cak. IWB saat ini, mohon maaf kalau mungkin videonya kebanyakan lewat handphone ya. Jadi sekarang, jujur sekarang saat ini IWB nggak di Jakarta, nggak di rumah. Jadi IWB nggak bisa menggunakan editing yang jelas lah untuk mendukung video ini. Jadi kita ya udahlah, kita podcast saja ya, bercuap-cuap tapi yang penting berfaedah, istilahnya gitu, Cak. Jadi kita akan membahas update informasi setelah IWB menunggu cukup lama, konfirmasi terowongan ya, terus ngubek-ngubek semua informasi yang ada penerbangan dari kiri kanan, jelah bosonya penerbangan. Tapi memang bener, Cak, IWB selalu pantau semua pergerakan pabrikan, tidak ada yang lolos satupun, termasuk kita akan membahas kali ini adalah Honda New Vario 160 yang disinyalir memang sedang berjalan. Nah, menyambung dari Vario 160, Cak, sampai semua pasti tahu bahwa dari terawan IWB sebelumnya, IWB menemukan sebuah kode project yang disinyalir sebagai New Vario 160. Ini adalah motor yang menggunakan basis engine dari VCS 160. Artinya apa? Disinyalir mesinnya sudah menggunakan 4 katup. Artinya ke depan ya, semuanya motor Honda disinyalir akan menggunakan mesin ini. Jadi basis dari engine Matic untuk Maxi 150 cc kemungkinan besar ke depan akan menggunakan 156,9 cc, kalau tidak salah demikian, Cak. Jadi, Cak, ini adalah sebuah proyek yang sebenarnya sudah kita duga semuanya sebelumnya. IWB sudah share ke sampean semuanya pergerakan dari Astra Honda Motor yang memang akan menggunakan semua artinya gini, engine dari yang digunakan PJ60 ini akan diaplikasikan ke semua Matic 150 cc mereka. Jadi 4 katup sudah tidak lagi menggunakan 2 katup dan disinyalir setelah PJ60 project yang akan merambah pada engine terbaru ini adalah Vario 160. Nah, yang menarik, Kang Mas, IWB sudah bocorkan sebelumnya ke samping semuanya. Namun kisi-kisi tersebut akhirnya datang lagi update informasi, update terawangan. Kita jangan ngomong informasi deh. Jadi serem, Cak. Jadi update terawangan yang terbaru buat samping semuanya adalah satu. Ternyata saat ini disinyalir Astra Honda Motor sudah mulai melakukan beberapa gerakan-gerakan yang mengarah pada project mass production untuk Vario 160. Untuk Vario 160 ya. Jadi sampean catat nih, Cak, bukan PC90, namun ini adalah Vario 160, Cak. 1 swidak cc. Jadi ke depan cc Vario tidak akan 159 cc, namun sepertinya disinyalir akan menggunakan mesin 156,9 cc. Ini hanya terawan, Kang Mas. Jadi kalau sama nanya bener atau enggak, Cak, IWB 100% atau enggak, ya IWB nggak bisa mengatakan 100%, tapi yang jelas monggo sampean tampung, woi. Sampean tampung, kita matikan sama-sama. Dan dari beberapa terawan IWB yang jelas IWB menemukan. Yang pasti pertama adalah dari sisi desain, Cak. Jadi desainnya akan sedikit berubah ya. Sedikit berubah, sedikit berbeda. Mungkin tidak terlalu frontal karena kalau dari desain sendiri memang Vario ini sudah ganteng dari oroknya. Jadi wis ayu, Cak. Bosone iku wis rupawan, mau dilihat dari depan, samping, belakang terus enak disawang. Ya itu selera, tapi secara general Vario ini memang menjadi salah satu produk tulang punggung ya dari Astra Honda Motor selain dari Beat, Scoopy dan Vario. Jadi kalau kita lihat dari data, maksudnya kalau kita bedah namanya data penjualan antara Matic Honda ini, yang paling laris adalah Beat pastinya, kemudian yang kedua adalah Scoopy dan yang ketiga adalah Vario series. Artinya apa? Ya sekali lagi ini adalah big project Astra Honda Motor untuk memantapkan posisi dari Vario. Karena kita tahu bahwa umur Vario saat ini sudah menembus 3 tahunan dan ini adalah life cycle-nya itu sudah waktunya memang dirombak. Dan IWB katakan untuk proyek Vario 160 sudah berjalan dan kalau tidak salah, Cak, saat ini sudah masuk ke PP1. Itu update informasi IWB buat sampean semuanya yang bisa IWB share ke sampean. Jadi untuk PP1, sampean pasti kalau ngamatin project IWB ini pasti tahu kan, PP1 adalah pre-production. Jadi PP1 pre-production 1. Jadi pre itu artinya ya sudah awal dari PP untuk menuju kedua, kemudian PP3 dan baru benar-benar mass production. Jadi kalau kita lihat memang stepnya sudah melangkah cukup jauh, artinya memang sudah PP1 berarti sudah ada namanya trial komponen. Komponen sudah ada trial, test dan sebagainya dan ini sudah dilakukan oleh para vendor, Kang Mas. Jadi untuk pabrikan memang untuk meracik sebuah motor selalu IWB tekan kepada sampean semuanya. Tidak hanya pabrikan yang menggarap, Cak, namun ada vendor-vendor pendukung
yang akan mensupport mereka, mulai dari tangkinya, mulai dari peleknya, mulai dari joknya, mulai dari busanya, mulai dari mounting engine-nya, mulai dari seal daripada suspensinya, bahkan suspensi demikian juga, dan termasuk juga beberapa komponen yang kelistrikan dan ya banyak lah ya. Kalau kelistrikan kan kebanyakan menggunakan Denso, kalau mounting engine, seal engine kan seal daripada suspensi sebagainya ya, seal dari karet-karet itu biasanya menggunakan NOK atau NOK, jadi kita bisa lihat dari sana aja. Termasuk daripada pelek-peleknya, ya peleknya kalau tidak Showa ya, kemungkinan juga menggunakan made in Astra Honda sendiri. Jadi Honda sekarang sudah bisa meracik pelek, dan ini update yang IWB bisa share sama semua untuk Vario. Nah, sama pasti bertanya, Cak IWB kalau sudah PP1, terus kapan akan ke PP2? Nah, biasanya Cak, kalau dari PP1 menuju ke PP2, estimasi pribadi berkisar antara 2-3 bulanan ya. Jadi 2-3 bulanan masuk PP2, kemudian setelah itu PP3 sama ya. Jadi jenjangnya itu kalau kita lihat antara 2-3 bulan. Jadi kalau kita lihat dari PP1 menuju ke PP3 dan mass production, sepertinya logis jika Vario 160 ini akan lahir pada akhir tahun atau mungkin awal tahun 2022. Jadi ini estimasi pribadi. Jadi sampai kalau mungkin menunggu Cak IWB kapan Vario yang terbaru, Vario yang disenilai sebagai Vario 160 dengan kode project kalau tidak salah K2 sensor ya, itu memang demikian estimasi pribadi IWB. Jadi tidak akan dekat-dekat hari ya, tidak akan lahir pada dekat-dekat hari ini atau dekat-dekat bulan, tidak Cak. Namun akan lahir disinyalir. Wah, ngomongnya susah banget sih. Ngomongin susah Cak, asli. Sampai belibet lidahnya. Pokoknya Kang Mas kalau tidak salah akan lahir di akhir tahun ya. Kalau tidak akhir tahun mungkin di awal 2022. Ini terawan sementara. Jadi benar atau tidaknya nyon sewu Kang Mas, IWB belum tahu, IWB belum pastikan, tapi monggo ditampung saja. Ini adalah update yang sahih insya Allah. Jadi sampai tampung, dan kemungkinan besar Matic ini akan memiliki power yang lebih powerful, tapi karakter daripada engine-nya berbeda dengan VCEC. Bedanya apa Cak IWB? Nah, untuk Vario, sepertinya motor ini akan fokus pada akselerasi. Jadi akan ada tuning atau mapping ulang dari Astra Honda Motor untuk menyesuaikan dari karakter Vario. Jadi nggak seperti VCEC yang mungkin memiliki high speed-nya yang lebih top speed-nya lebih bagus, tapi untuk Vario ini akan memiliki akselerasi yang lebih jos gandos, sekali colek makin ngacir, jadi artinya motor akan lebih efisien, dan juga motor akan menyenangkan buat stop and go. Iki terawangan sementara Kang Mas, jadi monggo ditampung wae. Nah, untuk yang paling bikin IWB penasaran Cak, jadi entah ini benar atau enggak, dalam beberapa minggu terakhir IWB sedikit diganggu dengan beberapa hal yang mencurigakan ya. Jadi diganggu dengan sedikit semeriwing-semeriwing bisikan maut, bisikan-bisikan mengganggu kuping yang arahnya pada proyek yang baru juga. IWB cukup bingung juga, karena gini Cak, IWB menemukan adanya proyek yang IWB nggak tahu apakah ini ada hubungannya dengan Vario atau mungkin ini adalah sebuah produk lain dari Honda. Tapi kalau tidak salah menganalisa dan menangkap dari beberapa isu semeriwing yang masuk ke kuping IWB, entah kenapa IWB menemukan adanya sebuah proyek yang mengusung label Supernova. Ini yang membuat IWB cukup terkejut dan juga bingung. Jadi proyeknya ini IWB belum menemukan, maksudnya gini, IWB belum menemukan adanya komposisi kode proyek, tapi disebut oleh suara-suara semeriwing ini menggunakan label Supernova. Ini yang mungkin membuat IWB juga penasaran, karena setelah IWB selidikin, Supernova ini statusnya misterius dan belum jelas. Dan bisa jadi sih Cak, kalau kita ngelihat memang satu, vendor-vendor penyuplai para pabrikan roda 2 ini tidak hanya menyuplai satu pabrikan. Jadi contoh gini, maksudnya tidak hanya menyuplai lokal. Jadi bisa saja ini memang untuk pasar ekspor. Jadi pasar ekspor, pasar luar negeri yang tidak ada hubungannya dengan tanah air, itu bisa saja. Tapi sekali lagi IWB belum menemukan indikasi apapun dari Astra Honda Motor dengan kode project Supernova ini. Apakah ini sebuah motor baru? IWB belum jelas. Artinya IWB menemukan indikasi yang memang mencurigakan, itu mengusung kode Supernova, indikasinya sepertinya Matic, tapi juga tidak menutup kemungkinan motorsport. Tapi kalau motorsport kayaknya masih kecil kemungkinannya. Namun yang pasti ini adalah sebuah kode, bukan kode sih, sebuah produk baru yang tidak terendus kodenya.
Jadi IBB katakan masih sangat kecil kemungkinannya untuk pasar lokal. Bisa saja ini komponen memang untuk pasar luar. Jadi itu yang IBB dapatkan sih dari terawangan terbaru. IBB nggak tahu sekali lagi apakah ada hubungannya antara Vario 160 dengan supernova ini. Tapi yang jelas sih memang IBB menemukan indikasi, bukan indikasi sih, menemukan sinyal-sinyal yang membuat pusing, Cak. Mumedas ya, Cak, asli, Pak. Yo, apa yo iki. Jadi ya gitulah. Ini sebuah bukan bocoran ya, IBB bukan kata bocoran, tapi sebuah kisi-kisi terawangan produk baru. Jadi sampai yang mungkin mengunjungi Iwan Benaran paling baru ini bukan apa ya, IBB ini memang berusaha keras untuk menggali, membedah motor-motor yang belum lahir, motor-motor yang masih based on project, jadi motor-motor yang akan lahir in the future. IBB akan berusaha terus untuk itu. Lalu juga termasuk dari Honda yang saat ini juga menyiapkan satu mengenai Honda CB 150 Retro Classic yang disinyalir mengusung kode bukan K2 ya, K2 tadi kan itu ya, K2, aduh IBB sampai lupa nih kode-kodenya apa, Cak. Pokoknya ngono, Cak, ada kode project dan IBB pastikan bahwa Honda akan menggarap mengenai New CB50R X-Motion Classic. Kemudian yang kedua juga IBB menemukan adanya gerakan dari Yamaha untuk R25, tapi kita akan bahas pada artikel lagi jadi ngomong artikel karena biasanya ngetik Kang Mas, jadi IBB ngomongin artikel terus nih. Pokoknya IBB akan mengupdate apapun informasi itu, termasuk R25 terbaru yang disinyalir juga sudah memasuki PP1. Ini masih lemah sekali lagi, tapi nggak apa-apa, Cak. Sampai tampung, dan kalau ada update berita pasti akan IBB share sama semuanya. Update terawang dari Iwan Benaran ya. Jadi ngono Kang Mas ya, informasi dari saat ini IBB ada di kampung halaman ya. Jadi nggak di rumah, Cak. Ini lihat aja nih, IBB kan lagi di hotel itu, lihat di hotelnya nih, tasnya Ibu Negara nih. Ya, jadi ini adalah sebuah informasi yang ala kadarnya. Mohon maaf kalau mungkin nggak bisa menggarap dengan editing ataupun apa supporting gambar-gambar, mohon maaf. Soalnya itu tadi, Cak. Ini ada di hotel dan apa ya, untuk mengerjakan editan itu butuh PC yang powerful, yang oke, tapi dengan handphone aja lah untuk saat ini. Ya, yang penting sampean mendapatkan message yang IBB berikan ke sampean ya. Jadi intinya gitu, Cak ya. Intinya adalah Vario 160 sudah masuk PP1 on project ya. Jadi estimasi pribadi bisa berkisar antara 6 bulan setelah ini atau 5 bulan setelah ini, kisi-kisinya akan kita bedah lagi dan bisa dirilis, intinya gitu. Kita tunggu saja di akhir tahun 2021 atau awal 2022 dan kita akan lihat seperti apa sosoknya. Pasti IBB akan update apapun itu tentang New Vario 160 terbaru ini ya. Semoga saja benar semua terawan IBB, jadi bakal seru, termasuk ADV 160 yang disinyalir juga akan mengusung engine sama, yakni 4 katup 156,9 cc. Jadi bakal seru banget. Oke, Cak, jadi mengenai informasi buat sampean semuanya, sekilas informasi dari kampung IBB dari kampung IBB di Jawa Timur ya. Sekali lagi kalau sampean suka, kita sudah dulu deh ya video ini. Kita akan update lagi lainnya. Besok IBB akan pengen vlog di sawah kali ya. Sampean tertarik ya? IBB akan tunjukkan sampean semuanya tempat-tempat di mana IBB itu dulu waktu mudanya ya sering ya sedikit nakal-nakal lah. Drag-drag yang nggak jelas gitu ya. Tapi itu kenangan banget, jadi IBB akan share sampean semuanya. Masa muda, masa nom di mana 2 tak masih menguasai, dan kalau sampean naik 4 tak, sampean akan dikatakan, ya Allah, ini mah motornya bapak-bapak. Tapi ternyata semua sekarang sudah 4 tak ya. Gak nyangka juga sih, Cak, namanya zaman ya. Jadi untuk Kang Mas informasi buat sampean semuanya, jangan lupa banyak ngoceh. Kita sudahin dulu video ini. Kalau sampean suka video ini, jangan lupa sampean like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga sampean sholat 5 waktu, karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jus Gandos.